Salam para penjelajah kosmos. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana bisikan bulan menjadi pemandu langkah kita. Hari ini adalah salah satu hari yang paling kuat dan transformatif dalam sebulan. Hari di mana api di dalam diri Anda bisa membakar semua masa lalu hingga menjadi abu, membebaskan Anda untuk terlahir kembali. Atau sebaliknya, ia bisa membakar jembatan menuju masa depan Anda jika tidak dikendalikan dengan bijak. Tetaplah bersama saya, karena saya akan menunjukkan cara menjadi sang alkemis, bukan korban dari api kosmik yang dahsyat ini. Tanggal 28 November 2025 adalah hari lunar ke-8. Bulan sedang dalam fase sabit awal yang energik, bertumbuh menuju kuartal pertamanya, memompa energi pertumbuhan ke dalam setiap niat kita. Dan yang membuatnya semakin istimewa, bulan bersemayam di zodiak Aquarius yang inovatif dan revolusioner. Kombinasi ini menciptakan gelombang energi yang mendorong kita untuk melakukan terobosan, membebaskan diri dari belenggu konvensi, dan menyalakan kembali percikan ilahi di dalam jiwa. Simbol utama hari ini adalah burung Phoenix yang agung, api pemurnian, dan sebuah peti yang penuh dengan harta karun. Sebuah pesan yang jelas, melalui api perubahan, kita akan menemukan harta sejati diri kita. Mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Phoenix bukanlah sekadar burung mitos, ia adalah archetype abadi dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Apinya bukanlah api kehancuran, melainkan api alkimia suci yang mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Energi hari ini bersifat aktif, berapi-api, dan sangat transformatif. Ia menuntut perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Secara elemen, kita memiliki api dari simbol Phoenix yang berpadu dengan udara dari zodiak Aquarius. Api yang dipicu oleh udara akan berkobar lebih besar dan lebih tak terduga. Ini adalah hari untuk wawasan mendadak dan perubahan radikal. Planet yang beresonansi kuat hari ini adalah Uranus, penguasa Aquarius, yang membawa perubahan tak terduga dan kilasan jenius, serta Pluto, planet transformasi dan regenerasi. Batu hari ini adalah granit merah, yang memberi kita kekuatan untuk menahan panas transformasi, Bixbyte atau beril merah, yang menyalakan gairah untuk perubahan, dan olivin, yang membantu membersihkan energi negatif dari aura kita. Warna hari ini adalah merah menyala seperti api dan hitam pekat seperti abu, melambangkan siklus dari akhir ke awal yang baru. Pesan spiritual alam semesta hari ini sangat jelas, lepaskan kulit lamamu, maafkan, bakar semua penyesalan, dan izinkan dirimu terlahir kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang baru. Untuk memahami kekuatan hari ini, dengarkanlah legenda kuno tentang Sang Phoenix. Dikatakan bahwa Phoenix hidup selama 1000 tahun. Saat waktunya tiba, ia tidak menunggu kematian dengan pasrah. Sebaliknya, ia terbang ke puncak gunung tertinggi dan membangun sarang dari ranting-ranting kayu manis, dupa, dan kemenyan paling wangi. Ia tidak membangunnya untuk beristirahat, tetapi sebagai tumpukan kayunya sendiri. Saat fajar tiba, ia akan menghadap matahari terbit dan menyanyikan lagu yang begitu indah, begitu merdu, hingga bahkan Dewa Matahari, Apollo, menghentikan keretanya untuk mendengarkan. Saat nada terakhir selesai dinyanyikan, panas matahari akan menyalakan sarang itu, dan Phoenix terbakar dalam kobaran api yang harum. Ia tidak berteriak kesakitan, ia menerima transformasinya. Selama 3 hari, tumpukan abu itu mendingin. Dan pada fajar hari ketiga, dari abu itu, seekor Phoenix baru yang muda, kuat, dan lebih cemerlang dari sebelumnya, akan bangkit, mengepakkan sayapnya, dan memulai siklus 1000 tahun yang baru. Kisah ini bukan tentang kematian, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan diri yang lama secara sadar, agar diri yang lebih agung bisa lahir. Hari ini, kita semua diundang untuk membangun sarang kita sendiri, mengidentifikasi apa yang perlu dilepaskan, dan dengan berani melangkah ke dalam api pemurnian diri. Alam semesta selalu berbicara kepada kita melalui tanda-tanda, terutama pada hari yang kuat seperti ini. Perhatikan baik-baik pertanda dan bisikan takdir berikut. Pertama, jika Anda melihat api atau kilatan cahaya secara tak terduga, entah itu dari lilin yang berkedip lebih terang atau refleksi cahaya aneh, ini adalah tanda bahwa proses pemurnian Anda telah dimulai. Paima. Kedua, mendengar suara lonceng yang jernih atau denting yang tiba-tiba adalah panggilan dari alam semesta untuk bangun dan menyadari apa yang perlu Anda ubah dalam hidup. Ketiga, menemukan bulu burung, terutama yang berwarna cerah atau merah, adalah simbol perlindungan dari pemandu spiritual Anda selama proses transformasi ini. Phoenix telah meninggalkan tandanya.
Keempat, jika sebuah barang, terutama yang sudah tua, tiba-tiba rusak atau pecah, jangan bersedih. Ini adalah pertanda bahwa energi lama dan stagnan sedang dihancurkan untuk memberi ruang bagi yang baru. Kelima, merasakan sensasi merinding atau hawa dingin di tulang punggung tanpa alasan yang jelas. Ini adalah respons tubuh fisik Anda terhadap pergeseran energi yang kuat di sekitar Anda. Jiwa Anda sedang berkomunikasi. Keenam, jika Anda secara tak terduga bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang jauh, ini adalah kesempatan emas dari takdir untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, untuk memaafkan atau untuk dimaafkan. Adapun mimpi di malam hari lunar ke-8, mereka seringkali bersifat profetik dan mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang jalan hidup kita. Jika Anda bermimpi tentang api, ini adalah mimpi pembersihan yang sangat baik. Jiwa bawah sadar Anda sedang membakar negativitas. Jika Anda bermimpi tersesat di labirin, ini menunjukkan bahwa Anda sedang mencari jalan keluar dari situasi yang rumit, dan mimpi itu mungkin memberikan petunjuk. Mimpi tentang terbang melambangkan pembebasan dari beban berat atau masalah yang selama ini menekan Anda. Orang yang lahir pada hari lunar ke-8 adalah para alkemis jiwa. Mereka datang ke dunia ini dengan misi untuk mengubah. Hidup mereka seringkali penuh dengan perubahan drastis dan transformasi, tetapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk bangkit dari setiap kesulitan, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka cenderung karismatik, artistik, tidak dapat diprediksi, dan memiliki daya tarik magnetis. Tantangan mereka adalah belajar mengendalikan api internal mereka agar tidak menjadi destruktif. Takdir mereka adalah menjadi inspirasi bagi orang lain, menunjukkan melalui teladan hidup mereka bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Sekarang mari kita lihat bagaimana energi hari ini memengaruhi 4 pilar utama kehidupan kita. Dalam cinta dan hubungan, ini adalah hari buat atau hancurkan. Energi transformatif dapat membersihkan keluhan dan dendam lama, menempa ikatan yang lebih kuat yang lahir dari kejujuran. Namun, jika digunakan secara tidak sadar, api ini dapat menyebabkan pertengkaran hebat yang membakar hubungan hingga ke akarnya. Pengaruh bulan di Aquarius mendorong adanya ruang dan kebebasan. Ini bukan waktu untuk menuntut atau bersikap posesif, melainkan untuk melakukan percakapan yang jujur dan intelektual tentang masa depan bersama. Di bidang karir dan keuangan, hari ini tidak cocok untuk memulai proyek besar jangka panjang. Sebaliknya, ini adalah waktu yang ideal untuk restrukturisasi, rebranding, atau meninjau kembali strategi bisnis Anda. Energi Aquarius yang inovatif sangat bagus untuk sesi brainstorming ide-ide out of the box. Secara finansial, ini adalah hari yang baik untuk melunasi utang, secara simbolis membakar kewajiban masa lalu. Namun, waspadalah terhadap pengeluaran impulsif yang didorong oleh keinginan untuk perubahan mendadak. Untuk kesehatan dan kecantikan, sistem pencernaan dan saraf sangat rentan hari ini. Puasa atau diet yang sangat ringan sangat dianjurkan untuk membersihkan tubuh. Makanan pedas dan berlemak harus dihindari. Ini adalah hari yang sempurna untuk prosedur pembersihan, seperti sauna, lulur tubuh, atau mandi dengan garam Epsom. Energi api membantu membakar racun dari dalam. Dalam pengembangan spiritual dan kesadaran diri, ini adalah bidang yang paling penting hari ini. Semua energi kosmik mendukung pekerjaan batin. Meditasi, praktik pengampunan, dan ritual pelepasan adalah yang paling efektif dan akan memberikan hasil yang mendalam. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan energi dahsyat ini? Berikut adalah beberapa praktik dan ritual yang bisa Anda lakukan. Pertama, ritual api pembebasan. Tujuannya adalah untuk secara sadar melepaskan semua beban emosional, kebiasaan buruk, atau kenangan menyakitkan dari masa lalu. Anda akan memerlukan selembar kertas, pena, mangkuk tahan api, dan sebatang lilin. Duduklah dalam keheningan, nyalakan lilin. Tuliskan di kertas semua hal yang ingin Anda lepaskan. Tulis dengan emosi, keluarkan semuanya. Setelah selesai, bacalah sekali lagi. Lalu lipat kertas itu dan bakarlah dengan aman di dalam mangkuk menggunakan api lilin. Saat kertas itu terbakar menjadi abu, visualisasikan semua energi negatif itu berubah menjadi asap dan menghilang dari hidup Anda selamanya. Ucapkan afirmasi, dengan api suci ini, aku melepaskan masa laluku. Aku bersih, aku baru, aku bebas. Setelah selesai, buang abunya ke tanah atau ke air yang mengalir. Kedua, meditasi jantung Phoenix. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kekuatan batin dan ketahanan untuk menghadapi perubahan. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata.
Visualisasikan percikan api kecil di tengah dada Anda, di area jantung. Dengan setiap tarikan napas, lihat percikan itu tumbuh menjadi nyala api yang hangat dan lembut. Teruslah bernapas, dan biarkan api itu tumbuh menjadi burung feniks yang megah dan berapi-api di dalam jantung Anda. Rasakan kekuatannya, kebijaksanaannya, dan keabadiannya mengisi seluruh keberadaan Anda. Ketahuilah bahwa kekuatan untuk bangkit kembali ini selalu ada di dalam diri Anda. Ketiga, praktik memaafkan aktif. Tujuannya adalah melepaskan beban karma dari dendam dan sakit hati. Pikirkan satu orang yang perlu Anda maafkan. Ini bisa jadi diri Anda sendiri. Ambil kertas dan pena dan tulis surat kepada mereka. Jangan ditahan. Ungkapkan semua rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan Anda. Setelah Anda mengeluarkan semuanya, akhiri surat itu dengan kalimat, "Meskipun rasa sakit itu nyata, aku memilih untuk tidak lagi membawanya. Aku memaafkanmu, dan aku melepaskanmu dengan damai." Anda tidak perlu mengirim surat ini. Merobeknya atau membakarnya akan melepaskan energi secara simbolis. Terakhir, mengenai nutrisi, pilihlah makanan yang hidup dan ringan. Sayuran yang dipanggang, buah-buahan berwarna merah seperti delima atau stroberi, dan teh herbal pembersih seperti jelatang atau dandelion akan sangat mendukung energi hari ini. Namun, sehebat apapun potensinya, hari ini juga membawa bahaya jika kita tidak berhati-hati. Ada beberapa larangan keras yang harus dipatuhi untuk menghindari konsekuensi karma yang cepat. Secara emosional, jangan sombong atau membanggakan pencapaian Anda. Energi Phoenix adalah tentang kerendahan hati dalam transformasi. Kesombongan akan membakar Anda. Dilarang keras menyimpan dendam. Hari ini akan memperkuat racunnya 100 kali lipat. Secara sosial, hindari gosip, kebohongan, dan fitnah dengan cara apapun. Kata-kata memiliki kekuatan api hari ini dan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jangan memulai konflik atau pertengkaran. Mereka akan cepat membesar di luar kendali. Atisa Tomidia Pahabamba. Secara finansial, jangan melakukan investasi besar, memulai bisnis baru, atau mengambil utang. Energi hari ini tidak stabil untuk fondasi material jangka panjang. Dalam urusan rumah tangga, berhati-hatilah dengan api, peralatan listrik, dan benda tajam. Kecelakaan kecil bisa terjadi karena kecerobohan. Jangan memulai renovasi besar atau pindah rumah. Dan yang terpenting secara tindakan, jangan bertindak sembrono atau gegabah. Pikirkan sebelum Anda bertindak. Jangan membuat janji yang tidak bisa Anda tepati. Dan jangan membebani diri Anda secara fisik atau mental. Energi hari ini dimaksudkan untuk pekerjaan batin, bukan kerja paksa. Ingatlah, dari abu keputusasaan, lahirlah kekuatan yang baru. Gunakan api hari ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menerangi jalan Anda menuju versi diri Anda yang paling cemerlang. Biarkan Phoenix di dalam diri Anda bangkit. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi bisikan kosmos bersama-sama. Tetaplah bersinar.